Halo guys, pada video ini saya meneliti dan ingin melihat apakah intensitas pendampingan tutor berpengaruh terhadap motivasi belajar warga paket C. Penelitian ini dilakukan pada bidang pendidikan nonformal, khususnya di PKBM program paket C. Permasalahan yang diangkat adalah rendahnya motivasi belajar warga belajar. Hal ini disebabkan karena warga belajar memiliki latar belakang usia dan kesibukan yang berbeda-beda, seperti bekerja dan mengurus keluarga, sehingga sering merasa lelah dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Salah satu faktor yang diduga yaitu mempengaruhi motivasi belajar adalah intensitas pendampingan tutor. Pendampingan tutor meliputi seberapa sering tutor membimbing, memberikan perhatian, membantu saat mengalami kesulitan, serta memberikan dorongan semangat kepada warga belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah intensitas pendampingan tutor berpengaruh terhadap motivasi belajar warga belajar paket C. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat intensitas pendampingan tutor pada warga belajar paket C. Kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar warga belajar paket C. Yang ketiga, apakah intensitas pendampingan tutor berpengaruh terhadap motivasi belajar warga belajar paket C. Untuk uji hipotesisnya H0, yaitu intensitas pendampingan tutor tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. H1, intensitas pendampingan tutor berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar warga belajar paket C. Data yang dianalisis berjumlah 20 responden dengan 2 variabel, yaitu intensitas pendampingan tutor sebagai variabel X dan motivasi belajar sebagai variabel Y. Kedua variabel ini bertipe skala atau scale. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi JSP di laptop. Setelah tampilan awal JSP muncul, klik menu file, kemudian pilih open dan memasukkan data penelitian yang sudah disiapkan sebelumnya. Data ini terdiri dari 2 variabel, yaitu intensitas pendampingan tutor sebagai variabel bebas dan motivasi belajar sebagai variabel terikat. Selanjutnya, langkah kedua, setelah data berhasil dimasukkan, saya memastikan bahwa seluruh variabel sudah bertipe scale atau skala. Selanjutnya, langkah ketiga, melakukan analisis regresi. Klik menu regression pada JSP, kemudian memilih linear regression. Setelah itu, akan muncul tampilan penganturan analisis regresi linear sederhana. Lanjut, langkah keempat, pada bagian dependent variable, masukkan variabel motivasi belajar karena variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya, pada bagian covariates, saya memasukkan variabel intensitas pendampingan tutor sebagai variabel yang memengaruhi. Lanjut, langkah kelima, centang bagian model fit untuk menampilkan ringkasan model. Kemudian centang ANOVA untuk melihat kelayakan model regresi. Selanjutnya, centang koefisien untuk melihat pengaruh variabel intensitas pendampingan tutor terhadap motivasi belajar. Lanjut, langkah ketujuh, centang pilihan plots untuk menampilkan grafik scatter plot dan grafik residual. Grafik ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel bersifat linear dan apakah terjadi pola tertentu pada residual. Terlihat jelas pada hasil analisis nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis bersifat signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Selanjutnya, tabel model summary. Tabel ini menunjukkan seberapa besar kontribusi intensitas pendampingan tutor dalam menjelaskan perubahan motivasi belajar. Nilai R-square menunjukkan bahwa sebagian besar variasi motivasi belajar dapat dijelaskan oleh intensitas pendampingan tutor.
Hal ini menunjukkan bahwa peran tutor dalam mendampingi warga belajar memiliki kontribusi yang cukup kuat terhadap meningkatnya motivasi belajar. Sementara itu, sisa persentase lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Tabel ANOVA menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan sudah layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara intensitas pendampingan tutor dan motivasi belajar. Dengan kata lain, model regresi yang dibangun sudah sesuai dengan data yang dianalisis. Selanjutnya, dalam tabel koefisien, pada tabel ini, koefisien regresi untuk variabel intensitas pendampingan tutor bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas pendampingan tutor dan motivasi belajar bersifat searah. Artinya, jika intensitas pendampingan tutor meningkat, maka motivasi belajar warga juga cenderung meningkat. Jika nilai konstanta menunjukkan nilai dasar motivasi belajar, ketika intensitas pendampingan tutor berada pada kondisi yang paling rendah. Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi, saya juga melihat grafik residual. Pada grafik residual terhadap motivasi belajar, titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada grafik residual terhadap intensitas pendampingan tutor, titik-titik juga menyebar secara acak, menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat konsisten dan linear. Selanjutnya, pada grafik residual terhadap nilai prediksi, titik-titik residual menyebar di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan model regresi cukup stabil dan hasil prediksi yang dihasilkan dapat dipercaya. Dari hasil kesimpulan, H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas pendampingan tutor berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap motivasi warga belajar. Koefisien regresi yang bernilai positif menandakan bahwa semakin intens pendampingan tutor yang diberikan, maka motivasi belajar cenderung meningkat. Selain itu, hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan. Dengan demikian, pendampingan tutor merupakan faktor yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan motivasi dan keberhasilan belajar pada warga belajar tersebut.